Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Mas Rio. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu dahulu. Adinda Putri Wahida. Hadir Bu. Adinda Rahma Yunita. Hadir Bu. Azmi Nadia. Hadir Bu. Oke, sudah masuk semua ya? Ya, mari kita ice breaking. Tepuk semuanya. Oke? Oke, Bu. Tepuk semuanya. Apakah di sini kalian pernah membaca cerita dongeng? Kayak apa saja? Ya, kalian tahu nggak kalau itu termasuk teks narasi? Jadi, teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara runtut dari mulai awal sampai hingga akhir. Oke, jadi tujuan pembelajaran kali ini kalian dapat memahami apa itu teks narasi, ciri-cirinya, dan kalian dapat membuat teks narasi berdasarkan gambar berseri. Nah, di sini Ibu sudah memiliki sebuah cerita tentang teks narasi yang berjudul Nasi Boran. Nah, kalian semua diamati kemudian dibaca cerita berikut ini ya. A few moments later. Kalian sudah selesai membaca dan mengamati cerita tentang nasi boran tersebut? Sudah, Bu. Nah, tahukah kalian kalau cerita yang telah kalian baca tadi termasuk teks narasi? Nah, ada yang tahu tidak teks narasi itu apa? Nah, anak-anak, jadi ini merupakan pengertian dari teks narasi. Apakah ada yang mau membacakan? Saya Bu. Silakan, Mbak Dawil. Jadi, teks narasi adalah jenis yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu yang bisa bersifat imajinasi atau khayalan. Nah, benar sekali anak-anak. Jadi, teks narasi merupakan teks yang mengisahkan sesuatu peristiwa yang berdasarkan urutan waktu atau kronologis yang bisa bersifat fiksi maupun non-fiksi. Nah, selanjutnya di struktur teks narasi. Struktur teks narasi ada berapa anak-anak? 4. Apa saja? Orientasi, komunikasi, kodrat, resolusi. Nah, tadi kan kalian sudah memahami tentang apa itu teks narasi, ciri-ciri, dan juga struktur teks narasi. Nah, selanjutnya untuk mengukur kemampuan kalian semua, di sini Ibu memiliki LKPD. Ibu di sini akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD ini. Kelompok 1, 2, dan 3. Sebelum masuk ke pengerjaan LKPD, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana pengerjaan dari LKPD berikut. Nah, pada LKPD yang pertama, di sini sudah terdapat petunjuk pengerjaan. Pertama, kalian membaca teks narasi yang berjudul Soto Lamongan. Teks narasi berikut ini. Kemudian nanti kalian menemukan mana bagian yang termasuk orientasi, koda, resolusi, dan komunikasi. Kemudian presentasikan hasilnya di depan. Perwakilan kelompok. Nah, Ibu akan bagikan LKPD berikut ini.
Saya dari kelompok perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang bagian-bagian teks narasi Soto Lamongan yang ada di cerita ini. Orientasinya yaitu di sebuah kota kecil bernama Lamongan, Jawa Timur terdapat sebuah kuliner khas yang terlambang dunia. Terus komunikasinya yaitu persediaan kue yang menjadi ciri khas Soto Lamongan di warung Pak Wawan mulai menipis karena pasokan bahan baku dari pasar terganggu. Terus resolusinya yaitu Pak Wawan akhirnya memutuskan untuk membuat kue sendiri dengan bahan seadanya. Kodanya yaitu kita harus bisa memberikan inovasi terhadap hasil dagang kita. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah jawaban dari Mbak Dabar sudah benar? Sudah, Bu. Kita beri tepuk tangan. Nah, tadi kan dari 2 kelompok singkat sudah, sekarang tinggal kelompok 1. Ayo silakan perwakilan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo Mbak Zulia. Sini saya akan presentasikan LKPD yang kedua, yaitu menulis teks narasi dengan memilih salah satu gambar yang ada di sini. Saya pilih yaitu gambar Pingko Babat. Pingko Babat adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia, terutama populer di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terbuat dari campuran kelapa parut, tepung ketan, gula, dan sedikit bahan lainnya. Pingko memiliki tekstur kenyal dan rasa manis gurih yang khas. Biasanya dibentuk bulat, pipih, dan dipanggang hingga permukaannya berwarna kecoklatan. Makanan ini sering dijadikan sebagai oleh-oleh atau camilan ringan dan memiliki cita rasa yang mengingatkan pada kehangatan tradisi serta kekayaan kuliner Indonesia. Pingko menjadi simbol dari kekayaan bahan lokal dan cara masak yang sederhana namun lezat. Nah, apakah jawaban dari Mbak Zulia tadi sudah tepat anak-anak? Sudah, Bu. Kita beri tepuk tangan lagi. Baik anak-anak, kalian tadi kan sudah mempelajari tentang teks narasi dan mengerjakan LKPD ya? Ya, Bu. Terus ada yang ingat nggak apa sih teks narasi itu? Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Kemudian ada yang masih ingat nggak apa sih ciri-ciri dari teks narasi itu? Saya, Bu. Ayo Pak Leli. Bercerita tentang suatu kejadian, kemudian terdapat masalah, dan yang terakhir terdapat pemimpin. Terakhir memiliki unsur teks, tokoh, latar, alur, tema. Kemudian selanjutnya ada struktur. Apa sih struktur dari teks narasi itu? Orientasi, komunikasi, koda, resolusi. Dari pembelajaran hari ini apakah menyenangkan anak-anak? Menyenangkan, Bu. Baik, yang selanjutnya Ibu akan menunjuk salah satu siswa untuk menyebutkan unsur-unsur dari teks narasi. Ayo Mbak Uri dibacakan. Unsur-unsur teks narasi terdiri dari tokoh, latar, alur, tema, dan pesan moral. Tepuk tangan untuk Mbak Uri. Baik, apakah ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Iya, Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Rio dibimbing berdoa. Sebelum pembelajaran kita akhiri bersama-sama, marilah berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Amin.